Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan kajian kita tentang monitoring 8 standar nasional pendidikan. Ini bagian kedua dari pertemuan minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari standar 1 dan standar 2. Lanjutkan dengan pembahasan di standar 3. Standar 3 yaitu standar kompetensi lulusan. Di dalam standar kompetensi lulusan ini ada beberapa yang ditentukan, perilaku, sikap yang harus tercermin pada diri siswa. Di antaranya, siswa harus memiliki cerminan sikap dan perilaku religi, sikap dan perilaku sosial, sikap belajar sepanjang masa, sikap sihat jasmani dan rohani, sikap ilmiah, kreatif, produktif, kritis, sikap mandiri, mau berkolaborasi, dan bersifat komunikatif. Siswa diharapkan memiliki sikap yang mencerminkan sikap orang-orang beriman dan orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan perkembangan siswa yang diperoleh melalui pengalaman dalam pembelajaran dan biasanya dilakukan dengan melalui pembiasaan. Di antaranya bahwa terintegrasinya pengembangan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan di dalam pembelajaran. Jadi tidak diajarkan secara langsung, tapi ini terintegrasi menjadi satu, di mana memang ada materi yang sempat diselipkan tentang masalah ketuhanan, masalah religi, masalah spiritual. Di sanalah guru mulai boleh menyisipkan, jadi tidak perlu dipaksakan. Di awal sudah kita sampaikan sikap ini sifatnya hidden kurikulum yang tersembunyi, yang tidak direct, yang tidak diajarkan secara langsung tapi indirect itu. Misalkan siswa dibiasakan berdoa saat mulai pembelajaran atau saat berakhirnya pembelajaran, apakah dipimpin oleh ketua kelas atau dipimpin oleh guru atau dipimpin oleh siswa secara bergiliran. Ini salah satu contoh pembiasaan. Siswa diajari sifat santun dalam berbicara, santun dalam berperilaku, santun dalam berpakaian. Juga tercermin saat masuk kelas guru mengucapkan salam atau siswa mengucapkan salam. Melaksanakan kegiatan ibadah bersama, misalkan adalah sholat duha atau zuhur berjamaah, tentu bagi yang Islam. Kalau sekolahnya masuk sampai sore, mungkin juga asar bisa berjamaah. Di sekolah mungkin bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Misalkan juga dalam kegiatan peringatan hari besar agama. Lalu sebagai contoh sikap sosial, siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sosial. Misalnya siswa jujur, tidak pernah curang di dalam berulangan, bertanggung jawab, berani menanggung risiko segala perbuatannya, peduli kepada lingkungannya, peduli kepada temannya sakit dikunjungi, ada sikap gotong royong dan demokratis, misalkan dalam kerja bakti. Itu kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh sekolah agar di kegiatan itu terselip, tertanam sikap-sikap sosial, sikap religi, sikap spiritual. Anak diajari percaya diri, kalau temannya sakit dikunjungi, ada kematian mengeluarkan dana sosial. Ini sikap-sikap yang harus tercermin pada diri siswa. Berikutnya juga sikap pembelajar. Artinya siswa menjadi pembelajar sejati, lifelong education, belajar sepanjang hayat. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi dari mana-mana kita bisa belajar. Bisa dari pengalaman, bisa melalui pembiasaan tadi, bisa melalui dengan gerakan literasi misalnya. Berikutnya juga cerminan sikap sehat jasmani dan rohani. Di sini siswa harus mengikuti kegiatan ekstra, misalkan ekstra olahraga, ekstra seni, ekstra kepramukaan, ekstra UKS, usaha kejahatan sekolah, ekstra keagamaan, dan lomba-lomba yang terkait dengan kesehatan jasmani juga terkait dengan kesehatan rohani. Bisa juga siswa mengikuti kegiatan care, studi banding, studi wisata, dan sebagainya. Berikutnya juga diajarkan sikap mau mandiri, mau berkolaborasi, mau berkomunikasi dengan temannya. Misalkan dibentuk
kerja kelompok, dibentuk kelompok-kelompok untuk diskusi, dibentuk kelompok-kelompok untuk melakukan sebuah proyek. Itu contoh-contoh cerminan sikap perilaku yang harus dimiliki siswa. Berikutnya adalah standar keempat, adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dalam arti guru, standar tenaga kependidikan dalam arti non-guru yang ada di sekolah, bisa laboran, bisa pustakawan, bisa teknisi, bisa tenaga administrasi sekolah, bisa juga tenaga khusus lainnya. Cakupan dari standar pendidik dan tenaga pendidikan diantaranya pertama tentang kualifikasi akademis seorang pendidik, lalu tentang sertifikat pendidik, berikutnya tentang kelayakan mengajar, berikutnya tentang kompetensi pendidik, tentang bimbingan konseling, tentang kepala sekolah, kepala tenaga administrasi sekolah, tenaga administrasi sekolah, kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan, laboran, dan tenaga khusus. Mari kita urai satu demi satu. Yang pertama tentang kualifikasi akademik seorang pendidik. Pendidik di segala jenjang termasuk jenjang SMA, MA harus berijazah strata 1 atau sarjana minimal atau D4. Bahkan tuntutan sekarang sudah dinaikkan, minimal di sekolah itu ada 20% dari jumlah guru yang sudah S2. 20% itu berarti 1/5. Kalau sekolah mau nilai standar pendidiknya A, kurang dari itu nilainya sudah bisa B, bisa C, bisa D ya. Kalau dulu cukup 100% S1 nilainya A, sekarang sudah dituntut 20% dari jumlah guru harus S2 dan memiliki sertifikat pendidik. Lalu yang kedua, masalah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini diharapkan semua guru punya, atau minimal 86% guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Dulu ini diperoleh melalui diklat-diklat, diperoleh melalui PLPG ya. Nah, sekarang ini harus ditempuh dengan kuliah 1 tahun yang disebut dengan pendidikan profesi guru PPG. Dan ini sekarang sudah berbayar ya. Kalau dulu gratis dibiayai pemerintah, mulai beberapa tahun terakhir ini sudah berbayar. Guru tidak harus berasal dari lembaga pencetak tenaga pendidikan. Guru boleh dari S1 mana saja, asal mampu menunjukkan sertifikat pendidik, asal mampu, asal punya sertifikat pendidik, berarti dia layak. Memang untuk program-program di SMA tidak begitu bermasalah tentang masalah kompetensi guru, tetapi untuk guru-guru di SMK banyak guru-guru produktif yang kita kesulitan mencari guru yang murni guru yang berasal dari lembaga pencetak guru, katakanlah semacam fakultas pendidikan. Masih banyak sekali program-program studi, banyak sekali program-program kalian yang belum memiliki guru produktifnya. Guru produktif ya guru di prodi, misalkan guru tentang mesin, otomotif, guru tentang tata boga, guru tentang tata kecantikan, guru tentang pertanian, dan sebagainya. Itu kadang-kadang di lembaga pencetak guru, seperti kalau dulu namanya IKIP atau sekarang Fakultas Pendidikan, ini agak sulit ditemukan, sehingga jalan pintas yang diambil pemerintah, guru boleh berasal dari S1 mana saja asalkan telah memiliki sertifikat pendidik. Berikutnya tentang kelayakan mengajar. Guru dianggap layak mengajar apabila dia mengajar sesuai dengan background pendidikannya atau mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Ini dianggap layak. Berikutnya tentang masalah kompetensi pendidik. Jadi guru ini diharapkan memiliki 4 kompetensi. 1 kompetensi kepribadian, lalu kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional ya. Saya hanya ingin memberi contoh kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Di antaranya guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat mendidik. Itu pedagogik. Guru harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Guru harus mampu mengembangkan potensi siswa. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif,
empati, dan santun. Guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan penilaian hasil. Ya. Penilaian proses berarti penilaian yang diambil selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian hasil berarti penilaian yang diambil setelah proses selesai. Guru juga harus mampu memanfaatkan hasil penilaian proses dan penilaian hasil untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat reflektif. Itu diantaranya. Untuk kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, silahkan cari ya. Berikutnya masalah bimbingan dan konseling. Di sekolah SMA wajib memiliki guru BK, dan rasio guru BK ini adalah 1 berbanding 150 siswa. Artinya jika di sekolah tersebut memiliki siswa sebanyak 150, maka cukuplah 1 guru BK yang menanganinya. Tapi kalau muridnya 450 berarti 3, 600 berarti 4, dan seterusnya. Rasionya seperti itu. Dan guru BK juga harus S1. Guru BK tidak harus mengajar di dalam kelas. Berikutnya tentang masalah kepala sekolah. Dulu kepala sekolah adalah tugas tambahan, di mana tugas utamanya adalah guru, tugas tambahannya adalah kepala sekolah. Dulu tugas tambahannya sebagai kepala sekolah dinilai 18 jam, dan mereka tetap harus mengajar karena sebagai guru 6 jam, sehingga jumlah 24 jam. Namun sekarang kepala sekolah dibebaskan dari tugas mengajar, cukup berkonsentrasi pada kegiatan manajerial. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kepala sekolah: 1, dia kualifikasi akademiknya minimal S2. Syarat yang kedua, usia maksimum saat diangkat kepala sekolah usia 56. Sehat jasmani, tidak sakit-sakitan, tidak stroke, sehat rohani, tidak stres, tidak sedang sakit jiwa, terus tidak pernah dikenakan hukuman disiplin oleh atasannya dulu sebelum dia jadi kepala sekolah. Dia juga harus memiliki sertifikat pendidik. Selain itu juga harus memiliki sertifikat kepala sekolah, dan ini jarang dimiliki ya, jarang dimiliki sekali. Masih jarang-jarang kepala sekolah yang punya sertifikat kepala sekolah. Kalau sertifikat guru rata-rata sudah punya. Berikutnya dia berpengalaman mengajar minimum 5 tahun. Golongan pangkat kepegawaiannya minimum adalah 3C bagi PNS tentunya. Sedangkan bagi non-PNS tentu menyesuaikan. Dan penilaian kinerjanya 2 tahun terakhir adalah baik. Itu syarat-syaratnya kepala sekolah ya. Berikutnya tentang kepala TAS, kepala tenaga administrasi sekolah. Dia juga dituntut harus S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau boleh dari 3, tapi pengalaman kerja minimal 8 tahun. Dia juga harus punya sertifikat sebagai kepala tenaga administrasi sekolah. Ini juga jarang dimiliki ya, jarang dimiliki ini. Terus untuk tenaga administrasi sekolah, kualifikasi yang dituntut minimal SMA, dan di satu sekolah minimal memiliki 3 tenaga administrasi sekolah ya. Namun kadang sekolah hanya punya 1, kadang 2, atau kadang nggak punya, dirangkap teman-teman guru ya. Berikutnya tentang kepala perpustakaan, kualifikasi yang dituntut bagi jalur pendidik minimal S1 dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai pustakawan. Punya masa kerja 3 tahun. Bagi jalur tenaga kependidikan, maksudnya bukan jalur guru, kualifikasi pendidikan yang dituntut minimal D2 dan memiliki sertifikat kompetensi pengelola perpustakaan dan berpengalaman mengelola perpus minimal 4 tahun. Berikutnya laboran. Laboran ini istilah untuk tenaga utamanya laboratorium fisika, kimia, biologi. Sedangkan untuk lab komputer dan lab multimedia istilahnya bukan laboran tapi adalah teknisi. Terakhir adalah tenaga khusus. Sekolah yang komplit memiliki 5 tenaga khusus. Di antaranya adalah seorang penjaga sekolah atau madrasah, 2 tukang kebun, 3 tenaga kebersihan, 4 pesuruh, dan 5 pengemudi, dalam arti memang punya kendaraan inventaris sekolah ya, bukan punya supir tapi tidak punya kendaraan.